Jadi yang saya ucapkan adalah, andai kata saya Gibran, saya memilih saya tidak akan maju. Karena saya tahu bahwa putusan ini problematik. Ini adalah putusan yang kontroversial dan mengandung cacat hukum di dalamnya. Saya kira putusan MK yang terakhir, yang keempat, yang nomor 90 itu memang mengubah peta politik secara drastis ya, karena memang membuka kesempatan bagi Pak Gibran untuk maju. Apakah Pak Gibran akan memanfaatkan putusan MK itu benar-benar maju atau tidak maju, ya kita serahkan kepada beliau. Walaupun saya katakan bahwa ini adalah putusan yang kontroversial dan mengandung cacat hukum di dalamnya, putusan ini problematik, ya kita serahkan kepada beliau, dan saya percaya bahwa Pak Jokowi dan sebagai kepala keluarga dan Mas Gibran sendiri tentu akan mengambil keputusan yang paling bijaksana. Kalau sekiranya besok atau hari ini ada pertemuan dan ketua-ketua partai akan diberikan kesempatan berbicara, saya akan menyampaikan apa yang saya pikir. Ini bekas tim sukses nih, Pak. Saya bekas tim sukses Prabowo. Jadi jangan membawa-bawa itu. Mari kita berpikir saja, kalau sudah menyangkut negara, biarkan saja proses itu berlanjut dengan dengan mekanisme yang ada. Itu normal-normal saja. Ya, itu kan faktanya memang begitu, Bang Said Didu. Ya. Bang Said Didu ini jubirnya Amin. Ya, tapi nggak usah. Pak Harun Rozi itu tim suksesnya Amin. Itu kan fakta aja. Saya menyampaikan fakta, kan nggak usah juga. Nggak usah dibawa. Itu normal-normal saja. Sama dengan Anda mempertahankan normal saja. Saya biasa aja menyampaikannya ke publik bahwa ini yang menyampaikan itu tim sukses yang lalu, kan biasa aja juga. Nah, tapi jangan dianggap bahwa itu suara mereka. Itu dan suara untuk bangsa dan soal negara. pemakzulan akhirnya sudah diklaim di depan bahwa ini kepentingan negara. Duh, saya bilang. Itu kan perspektifnya Bang Said Didu, kepentingan negara. Boleh nggak saya bicara dulu? Iya, tadi Bang Said Didu komplain soal itu kan begitu kan? Saya menyatakan semua pemakzulan yang terjadi adalah kepentingan negara. Salahkah? Enggak kan? Pemakzulan yang mana? Bung Karno, Pak Harto, Gus Dur, Pak Habibie setengah. Salahkah? Normal saja kan, jadi nggak usah. Nah, terus ini kepentingan apa? Iya, apa? Ya, jadi jangan menuduh. Karena situasionalnya juga berbeda, Bang. Jangan menuduh para pengusul ini juga berbeda. negara. Belum masuk pada situasi yang memang seperti itu. Gitu. Untuk Gibran, Bung saya sendiri mengatakan bahwa ini kepentingan negara. Ya, yang mengusulkan pasti menganggap kepentingan negara. Yang mengusulkan normal saja. Purnawirawan TNI. Iya, normal saja dong menyatakan. Nah, yang bertahan juga menyatakan kami bertahan untuk kepentingan negara. Ya, halo Sobat Politik, kembali lagi bersama saya di channel ini. Teman-teman, kita sudah menyaksikan bersama bagaimana cuplikan video yang sangat menarik. Dan tentunya teman-teman, sebelum kita bedah lebih dalam, jangan lupa untuk berikan komentar dan subscribe channel ini agar teman-teman tidak ketinggalan informasi menarik yang kita sampaikan. Teman-teman, di cuplikan video kali ini, kita memicu yaitu diskusi panas terkait kondisi demokrasi di Republik Indonesia saat ini, di mana isu mengenai putusan Mahkamah Konstitusi MK nomor 90 benar-benar menjadi titik balik yang mengubah peta politik kita secara drastis. Ya, teman-teman, hari ini kita akan membedah lebih dalam mengenai isu panas yang tengah menjadi sorotan publik yang memicu perdebatan sengit di ruangan konstitusi kita. Nah, ada beberapa sorotan-sorotan netizen yang paling krusial. Yang pertama, adanya gugatan terhadap legitimasi Gibran. Nah, banyak pihak termasuk pakar hukum dan purnawirawan TNI menilai bahwa majunya Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden mengandung cacat hukum yang bersifat problematik. Di mana di sini muncul gelombang desakan pemakzulan karena nilai ada pelanggaran konstitusi yang serius sejak awal pendaftaran di KPU. Yang kedua, adanya kapasitas dan integritas, di mana muncul keraguan publik mengenai kapasitas kepemimpinan, mulai dari isu ijazah hingga kemampuan komunikasi internasional yang dianggap kurang memadai jika dibandingkan dengan tokoh lain. Yang ketiga, adanya masa depan konstitusi. Nah, tokoh seperti Rocky Gerung bahkan menilai bahwa pemakzulan ini bisa menjadi langkah untuk menyelamatkan marwah konstitusi agar tidak dianggap hanya melayani kepentingan keluarga tertentu. Nah, teman-teman semua, di mana dunia politik kita sedang tidak baik-baik saja, yang menjadi pertanyaan besar bagi rakyat Indonesia, ya, apakah ini semua murni demi kepentingan negara atau sekedar gejolak politik situ nasional? Nah, kita harus terus mengawal proses ini, teman-teman, agar mekanisme hukum tetap berjalan normal demi keutuhan NKRI.
Ya, jadi kita sudah mendengar berbagai komentar pedas dari netizen, mulai dari yang meminat pengunduran diri secara hormat hingga desakan pemakzulan secara segera. Ya, nah teman-teman, bagaimana menurut teman-teman sendiri? Apakah kalian setuju dengan langkah pemakzulan ini demi menjaga marwah konstitusi atau kalian punya pendapat lain? Jangan lupa untuk berikan opini cerdas di kolom komentar di bawah dan mari kita kawal bersama teman-teman karena di cuplikan video ini ada beberapa tanggapan-tanggapan netizen dan mari kita lihat apa-apa saja tanggapan-tanggapan dari teman-teman kita ini. Ya teman-teman, di sini disampaikan oleh Pendoalfki, ya Allah datangkan segala azab dan laknatmu atas pemimpin yang zolim. Ya teman-teman, kita lanjut. Di sini disampaikan oleh Yanto yang jelas tidak memenuhi syarat segalanya. Rocky Gerung pun berkata begitu. Ya teman-teman, kita lanjut. Di sini disampaikan oleh Marcel Holmartawan, saya rakyat kecil wong, kampung geli sama Gibran, copot aja negara kok wakilnya nggak layak. Ya teman-teman, kita lanjut. Di sini disampaikan oleh Nasirin, samar punya aji penyesalan, pemakzulan Gibran itu salah dua saja dan perlu. Ya teman-teman, disampaikan oleh Abdul supaya segera dilaksanakan secepatnya pemakzulan Gibran demi bangsa Indonesia ke depannya. Ya teman-teman, kita lanjut. Di sini disampaikan oleh Koko, tadinya cacat hukum, jangan berputar-putar melebar ke kiri ke kanan, tinggal ketuk palu pemakzulan. Ya teman-teman, di sini disampaikan oleh Sumarsono, jika DPRD mau mendengarkan harapan dan keinginan rakyat, maka proses pemakzulan harus ditindaklanjuti. Jangan dibikin berlarut-larut, masih banyak orang yang lebih memenuhi syarat. Ya teman-teman, kita lanjut. Di sini disampaikan oleh Mulyono, pertanyaan Said Didu sudah betul dan menjawab adalah tidak senang rakyat. Ya teman-teman, di sini disampaikan oleh Gun Pastio, Masya Allah, carut marut gaduh. Krisu ijazah wahai saudara-saudaraku RT 2026, segeralah akhiri kezaliman ini. Ingat pembalasan di akhirat kayak wahai saudaraku, dan segeralah bertobat kepada Tuhan sebelum detik kematian kita tiba. Nah teman-teman, di sini disampaikan oleh Agung, perdebatan tak menghasilkan buah. Sejahterakan rakyat, TNI, Polri, ASN, dan pensiunan. Teman-teman, kita lanjut. Di sini disampaikan oleh Misty, ini hanya ada di Pak Prabowo yang bisa segera menuntaskan masalah ijazah Jokowi. Perintahkan prajuritmu menyelesaikan tanpa ada politisasi. Nah, teman-teman, di sini disampaikan oleh Budi Sastro, begitulah kalau memaksakan diri jadi sejawat. Rakyat kecil bisanya menonton dan penuh kekecewaan. Nah, teman-teman, di sini disampaikan oleh Harris, jika Cimot itu mundur, bikin beban negara saja. Bapaknya sekalian jeblosin ke tahanan dalam tanah. Rampas miskinkan, tinggalkan celana pendek kolornya saja. Dia terlalu licik dan biadab, sangat bahaya bila dipunya duit. Setidaknya semua keluarga dan gelompongannya sekeliling Nusantara pakai mobil dan biarkan mereka jalan. Kalau nggak kuat seret lagi. Nah teman-teman, kita lanjut. Di sini disampaikan oleh Indro, yang tak setuju pembunuhan jangan-jangan termul yang belum dapat bagian, jadi masih termul part-time. Ya teman-teman, di sini disampaikan oleh Sastri Murti, ayo Mas Gibran pulang saja ke Solo, lebih baik mundur, jagalah nama baik keluarga. Teman-teman, di sini disampaikan oleh Budi, Pilpres Plingu Pilkada, dipilih MPR dapat lagi aja lebih sehat daripada dipilih rakyat. Ya teman-teman, di sini disampaikan oleh Daroji, kalau bisa dituntut ijazahnya tidak memenuhi syarat minimal SMA, Gibran tidak punya ijazah SMA. Ya teman-teman, di sini disampaikan oleh Riono, kalau salah ya harus lelowo, jangan selalu dibela, negara ini biar aman dan damai. Indonesia tercinta, jangan sok pahlawan cari uang recehan. Ya teman-teman, ini lanjut disampaikan oleh Pam, Gibran harus dimakzulkan karena sebagian wapres tidak tamat SMA sesuai surat sebagai presiden dan wakil presiden. Teman-teman, disampaikan oleh Supri, ya sudah, segerakan dimakzulkan, dilengserkan aja, nggak ada gunanya Gibran. Teman-teman, di sini disampaikan oleh Gatosli, maaf Profesor Yusri, Gibran tidak mungkin mengerti, memahami, menolak, karena memang itu yang dikehendaki.
Ya teman-teman, di sini disampaikan oleh Gun Prastio, wahai hamba Allah, Romo Negeri, Nustantoro Kang Lewogo. Wakil Presiden perlu dimakzulkan, negara ini bangsa besar saat ini wakil sudah cacat. Hukum dan pengalaman belum diuji. Nah teman-teman, bagaimana pendapat teman-teman dari opini cerdas yang sudah kita sampaikan dari teman-teman kita yang lain? Jangan lupa untuk berikan opini cerdas kalian di bawah agar kita bisa bertukar pikiran bersama di channel ini. Teman-teman, terima kasih telah menyaksikan video ini sampai akhir. Dan jangan lupa untuk saksikan video berikutnya yang tak kalah menarik. Salam NKRI, harga mati.